Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara melakukan muhasabah diri. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah cara melakukan muhasabah diri. Cara melakukan muhasabah diri yang pertama adalah niat yang tulus. Jadi seseorang kalau ingin melakukan muhasabah diri, tentukan niat terlebih dahulu. Niatnya apa di situ? Niatnya niat yang tulus. Ingin introspeksi terhadap diri kita sendiri. Ingin mengoreksi, mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, dan juga yang sebelumnya, dan juga apa yang akan kita lakukan pada yang akan datang. Makanya di situ niat yang tulus penting kita tanamkan, terapkan dan di dalam kehidupan kita. Memulai dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan untuk mencari kesempurnaan. Jadi niat yang pertama di situ ialah kita ingin memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya, bukan mencari kesempurnaan. Sejatinya seorang manusia tentunya tidak akan pernah luput dari salah dan juga dosa. Makanya di situ kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, niatkan niat yang tulus. Cara melakukan muhasabah diri yang kedua, refleksi diri. Merefleksikan diri secara mendalam tentang keadaan diri dan apa yang sudah dilakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan di situ dalam refleksi diri, kita harus sadar secara mendalam tentang pribadi kita. Kita harus sadar bahwa kita di sini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Makanya di situ dengan cara kita sadar terhadap diri kita sendiri dan juga apa yang sudah kita lakukan pada hari sebelumnya, pada saat sekarang ini, dan juga pada yang akan datang apa yang akan kita lakukan. Makanya di situ konsentrasi kita, fokuskan kita untuk hal-hal kebaikan, senantiasa untuk memperbaiki diri kita. Cara melakukan muhasabah diri yang ketiga, evaluasi perbuatan. Menilai amalan dan tindakan yang telah dilakukan serta mengakui kesalahan. Jikalau kita melakukan kesalahan, akui kalau misalkan kita sudah melakukan kesalahan. Jikalau kita melakukan dosa, akui dan segera tebus, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jikalau lagi manusia itu tidak pernah lepas dari salah dan juga dosa, maka seimbangkan, iringi dengan amalan-amalan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa menebus dosa-dosa kita,
tentunya yang namanya umur itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya jika masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan muhasabah diri, membuat target. Target penting kita buat. Karena target di situ termasuk kepada tujuan yang ingin kita gapai. Makanya di situ sebagai motif atau dorongan untuk kita melakukan perbuatan baik. Membuat target, menetapkan target, perbaiki diri yang realistis dan dapat dicapai. Jadi target kita di situ, kita senantiasa ingin memperbaiki diri kita, itu targetnya. Memperbaiki diri yang realistis, yang nyata, dan dapat dicapai. Salah satu contohnya, kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Makanya di situ ada yang namanya target. Dan apa program yang ingin kita lakukan kalau ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan kita lakukan, program apa yang akan kita buat supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya di situ penting kita menetapkan yang namanya target. Cara melakukan muhasabah diri yang kelima, melakukan perbaikan. Berusaha secara bertahap dan konsisten untuk memperbaiki diri sesuai target. Jadi di situ kita fokus orientasi kita kepada melakukan perbaikan, karena ini berkaitan dengan muhasabah diri. Cara melakukan muhasabah diri yang selanjutnya, yang keenam, bersyukur. Menghargai segala yang dimiliki, baik yang baik maupun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang kita miliki di situ merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara melakukan muhasabah diri yang selanjutnya, yang ketujuh, berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebelum berserah diri, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha, kemudian selanjutnya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya adalah berserah diri. Itulah proses kita dalam melakukan muhasabah diri. Berkaitan dengan muhasabah diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah di dalam ayat ini itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Karena setiap perbuatan kita di situ akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ Maha teliti apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemampuan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.